hari ini baik dan sehat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu hari ini akan mengecek kehadiran siswa-siswa Ibu yang ada di kelas ini. Apakah ada siswa Ibu atau teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Baik, berarti hadir semua ya anak-anak Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, agar kita bersemangat lagi, di sini kita akan bernyanyi lagu yang telah kita pelajari kemarin, yaitu yang berjudul tentang lagu Rotiku. Ayo kita bernyanyi. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Oke, kita buka buku kita halaman 29. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal ragam budaya Indonesia. Yang kedua, yaitu membaca teks bacaan tentang pengolahan singkong. Yang ketiga, yaitu tentang mengenal jenis-jenis makanan yang bahan dasarnya yaitu singkong. Kita buka buku kita halaman 29. Nah, di situ ada gambar tentang Udin dan teman-temannya yang sedang memakai pakaian baju daerah masing-masing. Nah, di sini Ibu akan membacakan. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bersemangat. Pakaian yang mereka pakai adalah berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta untuk memakai pakaian daerah. Di sini Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya juga memakai pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Kemudian tidak luput dari memakai pakaian adat masing-masing, mereka juga membawa makanan khas dari daerahnya masing-masing. Contohnya, Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit yang dibawa dari Bali, kemudian Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang, tak ketinggalan juga Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah yang ada di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa di Indonesia, di Indonesia sangat banyak budaya, mulai dari pakaian, makanan khas daerah, tarian daerah, dan masih banyak lagi. Budaya di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya dari Riau, makanan khas yang ada di Riau yaitu gulai patin, kemudian nasi lemak. Contoh yang kedua yaitu dari Palembang, makanan khas dari Palembang yaitu pempek Palembang. Yang ketiga, misalnya dari daerah yang jauh, Jawa Timur. Jawa Timur itu makanan daerahnya adalah lumpia. Nah,
Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak tahu apa itu budaya? Baik, budaya adalah suatu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya coba kita lihat di gambar yang berikutnya, yaitu amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini. Nah, di sini dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian yang ada di gambar yang bisa kita lihat di buku? Gambar yang pertama yaitu gambar pakaian daerah dari Lampung. Yang kedua adalah pakaian adat daerah dari Sumatera Barat. Yang ketiga adalah pakaian daerah dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah pakaian daerah dari Yogyakarta. Nah, dari keempat gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa dari pakaiannya saja sudah berbeda-beda, dan setiap pakaian yang dikenakan itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian kita lanjut, yaitu Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Kemudian dikatakan, walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap satu juga, atau sering kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perhatikan pula teks bacaan di atas. Di sini dari dua gambar tersebut, Ibu akan bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Ayo, apakah anak-anak Ibu bisa menjawabnya? Ibu bacakan sekali lagi. Apakah Udin dan teman-temannya membawakan budaya dari daerah yang sama? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah tidak. Mereka, Udin dan teman-temannya tidak membawakan pakaian dari daerah yang sama, tetapi mereka membawakan pakaian adat dari daerah yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami budaya dari daerah yang lain? Ayo anak-anak Ibu, siapakah yang bisa menjawabnya? Ibu bacakan sekali lagi ya. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain yang ada di Indonesia? Ya, jawabannya adalah perlu. Kita perlu memahami dan mengenal setiap daerah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena agar persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini tetap terjaga. Nah, setelah itu, mari kita buka lagi halaman 32. Di sana ada gambar, yaitu dari gambar Presiden Jokowi beserta undangannya. Di situ tertera ada gambar Pak Presiden Joko Widodo beserta istrinya, ada Pak Habibie, ada Ibu Megawati, ada Bapak Yusuf Kala, dan ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY beserta istrinya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Walau mereka memakai pakaian adat yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Di sini dikatakan walaupun mereka memakai baju adat yang berbeda, tetapi mereka dapat menunjukkan indahnya persatuan dan mau menjaga keutuhan budaya bangsa yang ada di Indonesia ini. Kemudian
Nah, dari gambar yang di atas di sini ibu akan bertanya lagi. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta tamu undangan tersebut menunjukkan keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Ya. Kenapa? Karena mereka menunjukkan keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya itu mereka menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah penting bagi kita menghargai keberagaman? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, betul. Sangat penting. Jawabannya itu sangat penting. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Yaitu sangat penting. Karena kita menghargai perbedaan dan telah menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Di sini dikatakan salah satu makanan yang disukai oleh Udin dan teman-temannya adalah kerupuk singkong atau sering disebut dengan kerupuk sanjay, yang ternyata makanan tersebut adalah dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, di sini kita akan membaca tentang pengolahan singkong. Nah, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Contohnya gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi setiap hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Nah, di sini ibu akan bertanya, adakah siswa semuanya, anak-anak ibu di sini pernahkah orang tuanya memasak singkong? Oke, berarti pernah ya. Nah, kemudian teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi makanan hasil panen melalui berbagai cara. Kemudian tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong dapat diolah menjadi daka-daka, atau singkong juga dapat diolah menjadi karak kaliang, rendang singkong, dan kerupuk singkong. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Kemudian di sini kita disuruh mengamati gambar yang ada pada buku di halaman 35. Di sini dikatakan, lingkarin makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Di gambar yang pertama yaitu gulai singkong. Nah, di sini ibu akan bertanya, apakah gulai singkong ini dapat bertahan lama atau tidak? Ya, gulai singkong tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, gambar yang kedua yaitu karak kaliang. Ada yang tahu apa itu karak kaliang? Ya, karak kaliang biasa disebut dengan kerupuk 88 yang bentuknya angka 8. Nah, di sini apakah kerupuk 88 atau karak kaliang ini dapat bertahan lama atau tidak? Ya, kerupuk kaliang atau karak kaliang dapat bertahan lama. Yang gambar ketiga yaitu dakak-dakak. Dakak-dakak, apakah makanannya dapat bertahan lama atau tidak? Ya, dakak-dakak adalah makanan yang dapat bertahan lama.
Gambar keempat yaitu kerupuk sanjay. Kerupuk sanjay ini sering kita makan kalau kita lagi bepergian ke Padang. Biasanya banyak yang jual itu. Di sini Ibu bertanya, apakah kerupuk sanjay dapat bertahan lama atau tidak? Ya, kerupuk sanjay dapat bertahan lama. Yang keempat yaitu kacimui. Gambar kacimui. Kacimui ini apakah dapat bertahan lama atau tidak? Tidak ya. Yang keenam yaitu gambar kue talam singkong. Siapakah yang di sini yang pernah memakan kue talam singkong? Betul ya, hampir semua anak-anak Ibu, termasuk Ibu juga pernah memakan kue talam singkong. Nah, kue talam singkong ini tidak dapat bertahan lama. Yang kemudian gambar yang terakhir yaitu rendang singkong. Apakah rendang singkong ini bisa bertahan lama atau tidak? Ya, bisa diawetkan ya, bisa bertahan lama asal diletakkan di tempat yang kedap udara. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang yang pertama mengenal ragam budaya yang ada di Indonesia, kemudian membaca teks pengolahan singkong dan mengenal jenis-jenis makanan yang terbuat dari bahan dasarnya singkong. Nah, baiklah anak-anak Ibu, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas di rumahnya, tolong dikerjakan halaman 36, menentukan kalimat utama dari bacaan teks tersebut dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kemudian setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragrafnya, anak-anak Ibu membuat ringkasan dari isi teks yang telah kita pelajari tadi, yaitu pengolahan singkong. Baiklah, pembelajaran kita hari ini selesai, dan sebelum kita menyudahi pembelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak, sebagai tanda pembelajaran kita selesai. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini.